Ya, assalamualaikum teman-teman semua. Sekarang saya mau review blog ini ya, blog Nagoya nih. Ini soalnya ada beberapa kawan-kawan dari subscriber yang minta tolong reviewin blog Nagoya. Ini maaf baru diturutin, soalnya sebenarnya saya juga segen ya teman-teman untuk nge-review blog Nagoya ini. Soalnya kayaknya ini isinya juga sama aja ini dengan Taran. Ini masih baru ya nih, masih disegel. Ini saya beli di toko tempat biasa. Nyari blok Talan udah habis. Terus blok yang kemarin di review yang RTCH itu sama katanya udah habis juga, udah nggak ada blok. Akhirnya adanya blok ini nih. Ya udah Ci, saya minta suruh kirim aja sekalian saya mau review ya ke teman-teman ya. Ya, saya mau infoin juga ya ke teman-teman ya. Untuk di tempat saya ini sekarang ini kalau teman-teman minta porting blok KW gitu ya, teman-teman jangan minta blok Taklan atau minta blok yang kayak kemarin itu ya, yang RTCH itu ya. Soalnya di tokonya udah nggak ada di sayanya. Terus sudah terkendala dengan masalah impor. Entahlah kalau di toko-toko lain mungkin ada. Cuman di toko yang langganan saya ini udah nggak stok lagi blok Taklan dan blok RTCH. Sebenarnya kalau untuk di porting ya teman-teman, kalau buat saya pribadi, saya nggak peduli mau Talan kayak mau RTCH kayak mau YP1 atau YP2 nggak masalah, soalnya rata-rata isinya pasti sama. Kalau YP2 mau dusnya Nagoya, mau dusnya Talan, mau dusnya ML Kun ya biasanya sama aja isinya, produknya Cina juga. Sebaliknya yang YP1 mau Talan mau RTCH sama aja isinya, hanya beda di dus aja ya. Jadi buat teman-teman kalau emang mau porting mau bikin, teman-teman gak usah nyebutin merek deh, bilang aja bloknya merek KW gitu. Soalnya kalau teman-teman minta harus blok Talan gitu, saya nggak ada, stoknya kosong, stoknya soalnya nggak ada. Ya untuk harga blok ini lebih murah ya teman-teman dibanding blok Talan ya. Untuk penjualnya saya nggak sebutin ya teman-teman, karena saya nggak di endorse ini saya nggak di endorse sama penjualnya, jadi makanya saya nggak sebutin. Teman-teman cari aja nih blok Nagoya di Bukalapak, di Shopee, di Tokopedia juga banyak yang jual. Sekarang kita langsung cek ya fisiknya ya. Oke ya teman-teman, ini bloknya baru ya. Tuh, segelnya begini doang, solasi ban doang. Ini bikinan mana ini? Ini kayaknya di nggak tahu kesobek atau disobek sama tokonya. Jadi ini nggak ada importirnya, nggak ada tulisan blok madein mananya gitu. Beda dengan Talan atau RTCH ya. Ada yang Talan itu madein Tiongkok, yang RTCH madein PRC. Ini kayaknya di sini nih mungkin disobek atau nggak tahu lah. Ini saya baru dapat nih Nagoya. Teman-teman yang udah dapat Nagoya mungkin bisa lihat ya, tulisan di sininya masih utuh. Ini madein mana gitu. Sekarang kita langsung cek ya. Ya, ini ya teman-teman ya, paket isi bloknya. Ini kalau udah begini, ini udah kelihatan sama dengan Talan tuh. Ciri khasnya sini nih. Tuh, paketnya juga sama, piston, ring, klip sini semua, ini piston juga sama. 3K20 YP2 ini. Ya. Tuh. Sama ya teman-teman ya. Ini dengan Talan. Nih, yang penasaran kemarin komen minta blok Nagoya. Nih, udah saya review ya. Nih alasannya kenapa saya segen ya. Soalnya sama isinya. Walaupun di sini nggak ada tulisan Talan tuh ya. Tapi ini sama deh. Ini mah yakin sama. Dari profil-profil lubangnya. Cuman ini yang YP2-nya, bukan yang YP1-nya. Ini kalau yang YP2 transfernya ada dua tipe. Ada yang 42 dan yang 43 dengan yang Talan. Sekarang kita coba cek ya. Saya pakai Sigmat ya. Nih kalau teman-teman bisa lihat. Tuh, Sigma saya taruh di angka 42 ya. 40. Yang angka 0-nya ketemu di garis kedua, 42 ya. Kita cek ya lubang transfernya.
Biasanya kalau Talon mainnya antara 42 dan 43, kurang 1 mili, kurang 2 mili. Tuh, sama kan? Lihat sikbal saya ujungnya. Pas kan? 42. Ini Talon yang YP2 ya, teman-teman ya. Talon YP2 tekornya 1 mili atau 2 mili. Nah, ini 1 mili nih yang ini nih. Jadi tinggi transfernya 42 atau 43. Kurang 1 mili atau kurang 2 mili. Nah, yang YP2 ini emang cuman kurangnya kurang 1 mili. Tapi yang beda ya teman-teman dengan yang YP1 yang RTHC. Yang RTHC kemarin itu tekornya cuma 0,5. Kalau ini mah mau nggak mau harus diangkat lubang transfernya. Kalau nggak diangkat nanti kejadiannya kayak yang kemarin itu, yang mana itu, yang dari Banten itu, yang curhat tentang bloknya overheat. Ini sebenarnya ini ada radius, cuman kalau di transfer ini buat di racking ini dia belok patah ya teman-teman. Tuh. Bentar. Nih. 42 ya. Tuh, pas. Kalau teman-teman lihat nih, ada garis begini, ini radius ini. Ini di radius begini mah transfer nggak akan ngebuka. Radius ini bener 41, cuman ngebentuknya radius. Nih 41 ya. Saya ukur nih. Pas tuh, tapi ngepasnya dia ke radius. Teman-teman bisa lihat nggak? Nah, ke radiusnya. Jadi kalau si bibir piston ketemu radius ini, si transfer belum efektif kebuka. Efektif kebukanya dia di 42. Makanya ini kurang 1 mili. Ini harus diangkat, nggak bisa diakalin. Kalau teman-teman nggak mau ngangkat, ya paling itu aja sih resikonya. Motor atasnya diem. Emang ini motor dengan keadaan begini ya teman-teman, gigi saat udah saya sering ulang sih, udah ngebahasnya udah bosan makan saya. Dengan keadaan seperti ini, dengan transfer tekor segini, motor gigi 1, gigi 2, gigi 3 tuh enak lah motor. Gigi 1 jengat, gigi 2 jengat, gigi 3 lah udah enak, mentoknya gigi 3 ada itu. Gigi 4, gigi 5 motornya udah datar, udah habis powernya. Udah apalagi di sini exhaustnya kan kecil banget ini. Nah, exhaustnya kecil, tingginya 29. Udah transfernya telat, kompresinya tinggi. Karena exhaustnya juga kan kurang lebar, terus dia tingginya 29. Jadi kayak ketahan di atasnya, jadi supaya bahan bakarnya kurang tapi kompresinya padat. Makanya ujung-ujungnya overheat, biasanya kepanasan. Seperti yang diceritain kawan kita yang dari Banten itu, siapa ya, Boin itu. Ya, singkat aja ya teman-teman ya, saya nge-review nggak perlu panjang-panjang ya, soalnya ini kan sama dengan Talon tipenya. Apa yang mau direview udah jelas sama kok. Ini ya buat teman-teman ya, sekali lagi saya ingetin, untuk blok Cina itu isinya mah sama aja, paling hanya beda di packingnya doang. Nah kalau untuk harganya ya mungkin yang Talon mungkin mahal di biaya produksi packingnya kali. Dan kalau yang Nagoya gini kelihatannya simpel banget ya kardusnya. Yang ini harganya lebih murah ini dari Talon. Teman-teman kalau beli di saya harganya 6,5 blok piston sama ini. Di saya 6,5, beda dengan kalau teman-teman beli langsung di online kayak di Bukalapak, di Shopee, mungkin harganya di bawah 6,5. Kalau di saya lebih mahal 6,5 ya wajar aja. Orang saya kan kena ongkos kirim. Saya beli juga kan ini online juga. Satu, yang keduanya kalau teman-teman beli ke saya harga lebih mahal sedikit, tapi kalau ada apa-apa dengan barang, contoh ini mah ya, bukan yang di pola ininya ya, karena nanti kalau di porting ini bisa hilang semua. Misal ada cacat produksi di sini atau di lubang knalpot, saya bisa retur. Itu aja. Cuman kalau teman-teman pengen beli langsung ke toko, di Bukalapak, toko online, toko yang lainnya, terus dikirim saya untuk reporting, silakan aja. Dan kalau beli di saya harganya segitu, agak mahal. Harganya 6,5 kalau teman-teman beli ke saya. Ya, jadi kesimpulannya teman-teman, untuk blok Nagoya ini isinya YP2. Sama dengan Talon YP2 yang kemarin-kemarin dulu saya review itu. Tingginya dari transfernya sama. Ini transfernya tingginya 42. Mungkin lagi hoki aja. Biasanya seringnya sih 43. Sama kok ini, enggak ini enggak apa ya? Enggak stabil lah gitu di lubang transfernya. 42, 43, 42, 43 pasti segitu. Beda dengan RTCH kemarin. RTCH kemarin tuh tingginya cuma 41,5, kurangnya cuma 0,5. Nah, untuk reviewnya ini udah banyak dari subscriber saya yang pakai blok
YP2 ini. Saya nggak usah ngomongin taran apanya, YP2 lah pokoknya. Yang YP2 ini udah banyak yang pakai ya. Dan alhamdulillah belum ada satu juga yang komplain gitu ke saya tentang blok ini. Oke, segitu dulu ya teman-teman ya untuk review singkatnya. Jadi sekarang teman-teman kalau mau porting saya nggak usah sebutin merek deh, nggak usah sebutin minta harus Talan, minta RTCH, minta Nagoya. Pokoknya bilang aja saya mau porting blok KW gitu. Udah nanti saya siapin bahannya, keadaan bloknya. Yang saat ini yang ready cuma Nagoya aja. Blok lain nggak ada, udah pada habis. Habis dusnya, isinya masih ada di Nagoya. Oke, terima kasih ya.